Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Sekarang kita masuk ke bab mengenai DNS server nih teman-teman. Dimana kali ini kita akan belajar mengenai DNS caching dan forwarding. Oke, materi yang kita akan pelajari yaitu ada konsep DNS server, yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga ada konsep caching DNS server, yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, yang kelima ada konsep forwarding DNS server, yang keenam ada konfigurasi forwarding DNS server nih teman-teman. Oke, materi yang kita akan pelajari yaitu seperti itu. Langsung aja ke materi yang pertama mengenai apa sih DNS server dan gimana konsepnya. Ayo kita langsung aja. Nah, oke, di sini saya sudah gambarkan topologinya mengenai DNS server, di mana ini terdapat laptop kita. Ini saya gambarkan yaitu dengan klien aja nih. Di sini terdapat DNS server Google, di mana kita sudah tahu nih DNS-nya itu adalah 88. Kemudian di sini ada facebook.com dan pastinya mereka semua sudah terhubung ke internet nih teman-teman. Nah, misal di sini adalah laptop kita dan kita ingin mengakses facebook.com, maka requestan itu tidak langsung ke Facebooknya, tapi dia akan request dulu ke server Google-nya. Nah, nanti server Google akan ngasih tahu IP dari facebook.com-nya, di mana IP-nya adalah 171.240.208.35. Nah, baru kita bisa akses facebook.com-nya. Nah, intinya DNS itu untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, domain name tersendiri itu adalah facebook.com. Nah, kalau nggak ada DNS, itu tidak bisa menuliskan facebook.com. Ini, tetapi kita harus menulisnya IP dari Facebooknya langsung, yaitu 157.240.208.35. Jadi, kita sebagai klien cukup menuliskan domain name-nya saja kalau kita menggunakan DNS-nya ya teman-teman. Nah, saya tidak perlu menuliskan IP-nya. Oke, kita lanjut konfigurasi host pada Ubuntu client-nya ya teman-teman. Nah, ini di kliennya kalian bisa masuk ke root dulu, kemudian kalian bisa cd. Kemudian habis itu kalian bisa, kalau yang dulu itu kan kalau mau masukkan tidak ini ya, misal Intan, kemudian tuliskan IP-nya yaitu IP server server 1. Yaitu kan seperti ini. Nah, misal kita punya banyak server, maka terlalu ribet nih teman-teman, karena kita perlu menghafalkan IP-nya. Nah, kita akan konfigurasi host di mana tidak memerlukan IP-nya lagi, menggunakan nama dari hostnya. Kita pastikan dulu apakah klien bisa ping server 1 dan server 2. Kita bisa ping 10.10.10.1. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa ping 10.10.10.3. Nah, dia juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketikkan nano/etc/host. Kemudian enter. Nah, di bawahnya yang 172 itu kalian bisa ketikkan IP dari server 1, yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita tulis server 1 min Debian. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian ketikkan IP yang server 2-nya, yaitu 10.10.3. Kemudian server 2 Ubuntu. Kemudian kalian bisa Ctrl X. Kemudian kita bisa coba ping dari server 1 dan server 2-nya.
Kita coba ping server 1 Debian. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping server 2 Ubuntu. Nah, dia juga sudah bisa ya teman-teman. Kita clear aja biar bersih. Kemudian kita bisa, nah ini kita bisa ketikkan yaitu SSH, kemudian Intan, kemudian server 1 Debian, kemudian -p, kemudian kita tuliskan portnya. Kemarin portnya yaitu 2232. Kita enter. Kemudian kita ketikkan passwordnya. Nah, maka di sini ini dia sudah bisa remote server 1 menggunakan nama hostnya bukan IP-nya ya teman-teman. Kita lanjut materi yang ketiga yaitu konsep caching DNS server ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah menyiapkan mengenai caching DNS. Nah, misal sebelumnya komputer kita ingin akses facebook.com, maka dia akan meng-request dulu ke server Google. Tapi di DNS caching ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman. Misal komputer kita ingin akses facebook.com, maka dia harus melakukan DNS request dulu ke lokal DNS servernya. Nah, baru lokal DNS server ini dia akan melakukan request ke server Google. Ketika server Google sudah melakukan ANFS-nya dan memberikan IP dari facebook.com-nya, maka IP yang diberikan server Google, IP Facebook-nya itu akan disimpan di cache lokal DNS servernya nanti. Dia cukup bertanya ke DNS server. Nah, dia akan mencari cache-nya apakah ada IP facebook.com-nya ya teman-teman. Jadi intinya si lokal DNS ini ketika dia menerima permintaan DNS request di komputer atau klien, dia akan meminta dulu ke server Google. Jika sudah diberi IP, maka akan disimpan di cache-nya. Nah, jadi misal komputer kita ingin mengakses facebook.com. Lagi nih, cukup bertanya ke lokal DNS, kemudian lokal DNS ngecek di cache-nya apakah ada IP facebook.com-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke caching DNS servernya ya teman-teman. Oke. Kemudian ini kita tunggu. Kemudian selanjutnya yaitu nano /etc /default bin 9 ya teman-teman. Kemudian pada ini option kita ketikkan -4. Kemudian kita bisa enter ini, save. Kemudian apa sih gunanya -4? Nah, nanti DNS hanya bisa di running di IPv4 saja ya teman-teman. Kemudian kalian bisa nano /etc /bin /name .com option.
Kemudian di atasnya ini kita bisa enter. Nah, kita di sini bisa ketikkan yaitu ACL. Kemudian misal kita namai internal network. Misal ini kita namai internal network, kemudian kita bisa kurung kurawal, kemudian kita bisa enter, kemudian kita selanjutnya itu bisa ketikkan IP-nya ya teman-teman, yaitu kita bisa coba enter, kemudian IP-nya 172.172.16.1.0 ya teman-teman. Kemudian ini titik koma, kemudian kalian bisa enter. Kemudian di sininya itu kalian bisa ketikkan kurung kurawal, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kalian pada option directory ini, yang option directory itu kalian bisa enter, kemudian tab, kemudian bisa ketikkan recursion, kemudian yes, kemudian titik koma, kita bisa enter, tab, kemudian low min query, kemudian kita bisa tambahkan internal network. Oh, ini kepunjulan network. Kemudian selanjutnya kalian bisa titik koma, kemudian tutup, kita bisa titik koma lagi, kemudian di bawahnya yang ini kita ke bawah dulu, autonya itu kita hapus ya teman-teman. Ini kita ganti yes. Kemudian untuk di atasnya kita bisa tab, kemudian kita bisa ketikkan DNS stage, kemudian min enable yes, titik koma, kemudian kalian bisa Ctrl X aja langsung, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita bersihkan aja dulu, kemudian kita bisa name kemudian min c con. Nah, ini tidak ada apa-apa ya, berarti tidak error ya teman-teman. Kita bisa sistem ctl restart bin
9. Kita bisa enter. Nah, selanjutnya, lanjut kita akan konsep forwarding DNS ya teman-teman. Lah, di sini kalian bisa lihat dari katanya forward atau meneruskan. Jadi konsepnya itu hampir sama dengan caching. Misal laptop kita akan ingin mengakses facebook.com, maka dia melakukan request ke local DNS server. Dan local DNS server akan merequest IP dari server dan dia akan menyimpan di cache-nya local DNS servernya. Nah, baru ketika ingin akses facebook.com, kita cukup request ke local DNS-nya. Kemudian, bedanya dari forwarding, jika forwarding, local DNS-nya tidak akan melakukan DNS request, tetapi dia hanya akan meneruskannya ke server Google. Sehingga, jika server Google dia mengirimkan IP dari facebook.com-nya, maka si local DNS juga hanya akan meneruskan IP tersebut ke laptop kita. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan dan konsepnya. Jika caching DNS masih melakukan DNS request, sedangkan kalau forwarding dia cuma meneruskan requestan dari komputer ke server Google-nya ya teman-teman. Nah, ketika dia menerima IP-nya, dia akan meneruskan lagi ke komputer. Baru komputer kita bisa akses facebook.com. Jadi intinya di local DNS server ini dia hanya meneruskan bukan melakukan request ya teman-teman. Lanjut materi terakhir mengenai forwarding DNS server ya teman-teman. Kalian di sini bisa masuk ke rootnya dulu, kemudian bisa nano /etc, kemudian /bin /nama, kemudian .com. Kemudian habis itu kita bisa .option. Kemudian kita bisa hapus pagar di forwardnya. Kelewat. Ini kita hapus pagarnya, ini juga kita hapus pagarnya, ini juga kita hapus pagarnya. Kemudian di bagian yang ini, itu kita ganti ya teman-teman. Kita bisa ganti dengan IP-nya Google 8.8.8. Kemudian kita bisa enter, kemudian tab, kemudian kita bisa tambahkan 8.8.4.4. Kemudian kita bisa selanjutnya di sini kita bisa ketikkan forward only. Kemudian kita bisa, jadi tadi sudah konfigurasi caching dan forwarding nih. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.